Kenapa Acer nggak bangkrut-bangkrut? Kenapa Acer dari zaman warnet sampai era WFH masih aja eksis? Padahal brand lain kayak Toshiba udah tumbang, compact, lenyap, Dell makin sepi di Indo. Tapi Acer masih bertahan, malah sekarang makin ngotot. Pertanyaannya, ini keberuntungan, strategi jenius, atau jangan-jangan ada yang ditutup-tutupin? Di segmen Tambah Smart kali ini kita bakal bedah sejarah kelam Acer, rahasianya kenapa mereka bisa survive, dan strategi bisnis apa yang diam-diam mereka mainin. Siap? Let's go! Kita mulai dari sejarah Acer dulu. Acer didirikan 1976 di Taiwan. Namanya dulu Multitech. Baru tahun 1987 ganti jadi Acer. Acer adalah salah satu brand perusahaan teknologi multinasional yang bergerak di bidang produksi perangkat keras dan elektronik komputer, termasuk laptop, desktop, monitor, dan perangkat game. Dia termasuk brand yang paling tua di Taiwan. Acer didirikan oleh Stan Shi, Caroline Yeh, dan George Huang, dan saat ini merupakan salah satu produsen komputer pribadi terbesar di dunia. Oh ya, awal mula fokus jadi distributor komponen elektronik dan konsultan mikroprosesor. Terus mulai dari bikin komputer sendiri, termasuk produk kayak mikroprosesor, sebuah kit edukasi berbasis mikroprosesor Zilog Z80. Terus, tahun 1987 rebranding, ganti jadi Acer Inc. yang fokusnya pengembangan personal komputer. Awalnya fokus di OEM, Original Equipment Manufacturer, bikin barang buat brand lain. Terus di 1990 mulai produksi PC dan laptop dengan brand sendiri. Dan agresif banget sampai ekspansi ke luar negeri termasuk Indonesia. Oh ya, 1995 nih mulai bikin chipset dan motherboard juga tuh. Nah, di Indonesia, Acer telah hadir sejak tahun 1999, dikenal luas melalui produk-produk PC dan laptopnya. Perusahaan ini dikenal karena inovasi dan komitmennya dalam penyediaan produk berkualitas dengan harga yang terjangkau. Jadiin dia salah satu merek pilihan para pengguna laptop di Indonesia. Terbukti dengan berbagai penghargaan yang diraihnya, seperti Top Brand Award dan Indonesia Customer Satisfaction Award. Ya mungkin laptop pertama lo dulu juga Acer ya, karena dia cukup tertua sih hitungannya. Tahun 2007 jadi brand laptop nomor 3 dunia hanya di bawah HP dan Dell. Terus di tahun 2008 gaming masuk, diluncurkanlah Predator untuk pasar gaming high performance. Tapi krisis 2011 jadi titik jatuh. Acer kelabakan gara-gara masukin stok terlalu banyak, prediksi pasar meleset, dan kebanyakan main di harga murah. Margin tipis banget. CEO Gianfranco Lanci mundur dan Acer sempat rugi ratusan juta USD. Penurunan pasar karena booming tuh si iPad, tablet, dan smartphone. Tapi justru dari situ Acer mulai pelan-pelan pivot, fokus ke niche market, dan mulai digitalisasi supply chain. Akhirnya fokus bisnis beralih ke laptop ringan, Chromebook, dan pendidikan. Begitu sejarahnya. Kenapa Acer masih hidup? Jelas, karena mereka main di banyak segmen. Emang penting ya punya banyak segmen buat sentuh niche tertentu. Acer ngerti banget. Kayak Acer Swift buat yang butuh laptop stylish, ringan, dan performa oke. Cocok buat mahasiswa dan content creator. Acer Aspire, legendaris di segmen pelajar dan pengguna pemula. Apalagi yang cari laptop di bawah 5 juta. Ada Nitro dan Predator juga untuk gamer casual sampai yang pro. Predator bahkan ikut scene e-sport global. Terus ada Travelmat, segmen korporat, fokus durability dan keamanan. Terus ada Chromebook, pasar edukasi dan sekolah digital, apalagi sejak pandemi meningkat. Acer Vero, laptop berbahan daur ulang dan hemat energi. Seri ini lahir sebagai bagian dari komitmen ESG, Environmental Social Governance, dan diakui sebagai salah satu inisiatif green tech dari Taiwan yang diadopsi global. Lanjut, pricing strategi. Dominasi segmen menengah Acer kuat banget di harga 6-10 jutaan. Bahkan di segmen 3-5 jutaan ya Acer Aspire tetap punya nama kuat yang susah disaingi sebenarnya. Meski Axio sebagai brand lokal coba masuk. Menurut Canalys di Q4 2023, Acer memegang 16% pangsa pasar laptop di Indonesia, tepat di bawah Asus yang pegang 31%. Lanjut, distribusi luas dan after sales yang responsif. Acer punya jaringan distribusi sampai daerah pelosok. Berkat harga yang kompetitif dan produk yang cocok untuk kebutuhan daerah. Mereka punya lebih dari 150 titik service center di Indonesia. Lewat program Acer Smart School dan Acer Academy, mereka bangun loyalitas lewat sektor edukasi. Terus, gamer ecosystem. Predator Series tahun 2020 sampai 2024 aktif di e-sport scene. Jadi sponsor di berbagai turnamen Asia Tenggara. Menurut data statistika 2023, Predator jadi salah satu top 5 gaming laptop series global berdasarkan recognition brand.
Terus lanjut, mereka juga investasi AI dan sustainability. Sejak 2021, Acer mulai masuk ke lini AI PC dan edge computing. Mereka kembangkan software pendukung hybrid learning dan smart office. Seri Vero dan konsep Earth-nya jadi bukti komitmen sustainability. Acer jadi satu dari sedikit brand yang punya roadmap net zero emission. Tahun 2023, Acer Taiwan melaporkan pengurangan emisi karbon sebesar 60% dibanding baseline 2009. Lanjut kita bahas melalui perspektif bisnis dan ekonomi. Nah, dari perspektif ini apa yang bisa kita pelajari dan bahkan jadiin benchmark untuk brand kita atau brand kamu? Pertama, teori monopolistic competition. Dalam struktur pasar ini banyak perusahaan menawarkan produk serupa tapi beda. Acer juga sadar bahwa di pasar laptop mereka harus tampil beda lewat value dan positioning. Mereka fokus ke diferensiasi, bukan jadi yang termurah aja. Contohnya Aspire punya build dan fitur lebih dari rata-rata kompetitor lokal di harga 5 jutaan. Jadi emang harus tuh kita punya banyak atau beberapa opsi biar kita nggak cuman kuat di satu lini aja. Hal ini penting dan dilakuin banyak brand sehingga nggak bergantung tuh ke satu produk yang dijadiin hero produk. Nggak ada tuh cerita backup produk rugi atau yang lainnya tuh rugi yang ini untung gitu ya. Nggak main tuh kayak gitu. Better terus diimprove biar bisa dikenain segmen market lainnya. Kedua, strategi value based pricing. Alih-alih perang harga, Acer berani kasih lebih banyak fitur seperti layar IPS, SSD lebih besar hingga desain stylish untuk menang di persepsi konsumen. Hal ini sejalan dengan teori consumer surplus di mana konsumen merasa dapat lebih dari apa yang mereka bayar. Recovery dari kegagalan 2011. Contohnya kasus Acer waktu itu overstock netbook dan notebook mereka yang murah, akibatnya gudang penuh, revenue jeblok. Setelah itu mereka pindah ke strategi lebih konservatif, supply chain berbasis demand prediction. Margin operasional Acer di 2023 naik ke 5,1%, naik 3,8 dari 2021. Ini berdasarkan Acer Annual Report. Terus mereka tahu strength, yaitu adaptif dan fleksibel. Bisa bermain di pasar konsumer dan korporat atau B2B, cepat juga adaptasi ke tren, AI integration, green computing, hybrid working environment. Acer bahkan masuk juga ke lini e-mobility dan smart device di bawah lini bisnis baru, Acer Gadget dan Acer Pure. Jadi mereka tahu tuh strength mereka di mana dan jadiin fokus baru supaya bisnisnya nggak bergantung pada satu lini aja. Lanjut weakness yang udah mereka benerin. Dulu mereka sering banget dibilang laptop entry level, murahan, gampang rusak, laptop ringkih, segala macam. Bahkan untuk seri Aspire mereka cukup punya build quality yang lebih bagus dari tahun ke tahun. Dulu mereka juga pasif di promosi, sekarang rajin masuk ke YouTube, TikTok, bahkan sponsoring konten creator e-sport dan edukasi kayak Yunda Basudara dan lain sebagainya. Mereka juga cukup fokus untuk tahu weakness mereka apa sebelumnya. Oke, sekedar saran buat Acer. Pertama, alangkah baiknya lebih agresif di konten marketing. Gak cukup cuma jualan spek, harus bisa bikin emotional connection sama Gen Z, milenial. Kadang juga bikin live streaming, mereka juga suka nyiksa laptop untuk dibawa live streaming 48 jam. Dan itu juga sudah cukup bagus. Komitmen yang dilakukan secara digital emang penting banget untuk suatu brand supaya tetap bisa eksis dan terkenal. Lanjut, untuk jangan lupa build community. Asus punya ROG Community yang cukup besar, dan Lenovo juga punya Legend. Acer juga butuh komunitas yang hidup. Mereka juga lebih aktif sekarang, bikin Acer Club, running Acer Run yang which is good. Semoga terus jalan dan sukses tuh untuk Acer Run. Lanjut, untuk upgrade UX dan UI. Banyak user masih ngerasa UI-nya plain, bisa lebih fun, interaktif, apalagi buat pelajar. Untuk masuk ke segmen kreator lebih dalam, ada SwiftX dan Concept D yang sebenarnya oke banget, tapi belum banyak yang tahu. Sosialisasi ini juga penting supaya lebih targeted dan ke content creator, arsitek, dan desainer. Hal semacam ini tuh perlu dikasih tahu berulang-ulang kali karena nggak semua orang tahu bahkan dalam satu kali penyampaian. Jadi campaign-campaign seperti ini perlu terus dijalankan oleh Acer supaya tetap ya orang-orang tuh tahu gitu loh plusnya apa brand yang satu ini. Jadi gimana? Lo masih nganggap Acer itu laptop yang penting nyala? Padahal mereka juga punya strategi bisnis yang nggak main-main dan bisa jadi contoh gimana brand bangkit dari krisis. Gak semua brand lo bisa bangkit dari krisis atau bahkan hampir kolaps dan lupa buat masuk ke jalan lagi. Tapi Acer bisa tetap bangkit dan tetap eksis sampai sekarang. Coba kasih komentar lo gimana pengalaman dan pemakaian lo pakai Acer.
worth it atau enggak. So yes, ini adalah saatnya lo tambah smart di segmen Pem Channel Tambah Smart sama gue Yasmin. Kalau lo dapat insight dari video ini, klik like-nya sekarang dan jangan lupa subscribe. Ada masukan atau beda pendapat silahkan kita diskusi di kolom komentar. Feel free buat kritik karena gue juga pengen maju. Subscribe biar gak ketinggalan bahasan brand dan strategi bisnis lain yang bikin lo tambah pinter tiap minggunya. Coba deh komen brand apa lagi yang pengen gue bahas di Tambah Smart. Oke deh, sekian dulu dari gue Yas dan Randi. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kalau ada pertanyaan dan tambahan bisa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.